Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT masih terjadi. Dampaknya tak hanya dirasakan warga sekitar. Bandara Labuan Bajo menutup sementara aktivitasnya sebagai imbas semburan material gunung ini. Padahal Bandara Labuan Bajo merupakan pintu penting bagi wisatawan yang hendak ke Pulau Komodo. Sebegitu dahsyatnya erupsi Gunung Lewotobi laki-laki hingga bisa melumpuhkan aktivitas ekonomi. Sebenarnya bagaimana karakteristik Gunung Lewotobi laki-laki? Selain Bandara Labuan Bajo, ada 5 bandara lain di Flores juga terdampak, yaitu Larantuka, Maumere, Ende, Bajawa, dan Ruteng. Kini transportasi alternatif yang masih bisa beroperasi adalah kapal pelni, kapal perintis, dan feri. Sayangnya pelayaran tidak beroperasi setiap hari. Gak cuma mengganggu penerbangan, erupsi gunung ini juga memaksa warga di sekitar radius bahaya untuk mengungsi. Hingga Minggu 10 November 2024 jumlah pengungsi dilaporkan 11.445 orang. Lokasi pengungsian berada di 8 kecamatan yakni Wulanggitang, Titehena, Ilebura, Demon Pagung, Larantuka, Ile Mandiri, Adonara Timur, dan Sika. Pengungsian yang terjadi di Sika, di Hikong, dan Krian, karena tempat pengungsian tersebut dekat walaupun jaraknya sekitar 12-15 km dari gunung, tetapi sudah terjadi hujan pasir. Makanya akan digeser ke wilayah Plotim di Kampung Kanada. Itu akan ditempatkan di sana, tempat baru, sehingga keperluan mereka dan lain-lain bisa dipenuhi. Kemudian juga mereka tidak terganggu lagi dengan hujan pasir atau hujan debu yang melanda mereka. Dari statement BNPB, kita bisa bayangkan kalau material erupsi berupa pasir mencapai 15 km dari gunung ini. Erupsi juga masih terjadi. Hingga Minggu pukul 18.13 WITA, menurut Kepala Pos Pemantauan Gunung Lewotobi laki-laki Herman Yosef Boro, erupsi berlangsung sekitar 1 menit 48 detik. Selain itu, aliran lava ke arah timur laut mencapai 4.340 meter dari pusat erupsi. Zona bahaya diperluas menjadi 9 km dari pusat erupsi. Jumlah korban meninggal 9 orang, luka berat 31 orang, luka ringan 32 orang, dan dalam perawatan 7 orang. Sebagian besar korban terkena material batu api yang dilontarkan dari kawah gunung. Sebenarnya bagaimana sih karakteristik Gunung Lewotobi laki-laki? Harus diakui, informasi soal gunung ini masih sangat minim. Ada 2 jurnal yang menyebut soal Gunung Lewotobi laki-laki namun tidak spesifik. Jurnal Science pertama terbit di Nature Communication 2022 oleh Philipson, Bani, dan kawan-kawan. Di jurnal yang berjudul Modest Volcanic SO2 Emission from the Indonesian Archipelago disebutkan bahwa Gunung Lewotobi laki-laki tergolong tipe A, setipe dengan Gunung Merapi dan Gunung Sinabung. Ada 3 ciri gunung tipe A, yakni gunung pernah erupsi magmatik minimal 1 kali sejak tahun 1600, masih menghasilkan magma dan masih berpotensi mengalami erupsi. Adapun emisi sulfur dioksida atau SO2 tergolong rendah. Jurnal kedua yang menyebut Gunung Lewotobi laki-laki ditulis oleh Urte Undin Fromming berjudul Volcano Symbolic Phases of Resistance Political Appropriation of Nature in Flores Indonesia Januari 2001. Dalam jurnal disebutkan Gunung Lewotobi laki-laki dan Lewotobi perempuan disimbolkan sebagai sepasang suami istri. Mereka punya anak bernama Ile Muda atau Ili Muda, sebuah gunung setinggi 881 meter yang terletak di sebelah utara Lewotobi. Orang Flores menganggap Gunung Lewotobi sebagai tempat leluhur mereka. Ada kepercayaan saat gunung meletus, para leluhur berarti sedang marah. Misalnya karena konflik antar suku. Untuk meredakan amarah, mereka menyelenggarakan upacara Tuba Ile yang berarti menghentikan gunung. Gunung Lewotobi laki-laki merupakan satu dari 126 gunung api aktif di Indonesia. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pertama kali tercatat dalam sejarah manusia terjadi pada tahun 1861. Kini kita berharap agar erupsi gunung ini tidak lagi menambah jumlah korban. Sebaliknya, kelak material dari gunung ini bakal menyuburkan tanah di sekitarnya.